Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari rezeki yang berkah dan halal menjadi impian setiap muslim. Dan salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menghindari riba. Apa itu riba dan apa hukumnya dalam Islam? Pemirsa, bersama kita telah hadir Ustadz Dul Sukmi Kasim yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu rezeki berkah tanpa riba, serial pentingnya fikih muamalah dalam bisnis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Amtaza Sahla dan Majelis Ta'lim An-Nisa yang keduanya berasal dari Kelurahan Leato, Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, tema kita pada hari ini rezeki berkah tanpa riba. Apa itu riba, Ustadz? Baik. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menarik sekali tema kita pada hari ini. Ini sebenarnya adalah tema yang sedang dan akan selalu aktual untuk dibicarakan. Betul. Ketika kita berbicara tentang masalah rezeki, keberkahan, dan juga tentang muamalah. Nah, saya menggarisbawahi 3 poin penting ini dalam tema kita, yaitu rezeki, berkah, dan juga muamalah. Kenapa kita itu selalu di dalam kehidupan ini biasanya mengidentikan rezeki itu dengan harta, dengan materi. Padahal dalam konsep agama sebenarnya rezeki itu ada yang sifatnya materi dan ada yang sifatnya non materi. Jadi semua rezeki itu tidak boleh hanya difahami yang materi saja, doi saja melulu, harta saja melulu. Bahkan kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh seorang mufassir, yaitu Syekh Sya'rawi, beliau menyatakan bahwa ketika membuat sebuah perankingan atau membuat tingkatan tentang rezeki itu, ternyata rezeki berupa harta itu adalah merupakan tingkatan rezeki yang paling di bawah. Masya Allah. Justru itu yang paling rendah sebenarnya. Terus rezeki yang paling tinggi itu yang mana? Kesehatan. Makanya muncul biasa ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala kita. Yang bisa melihat itu hanya orang sakit. Betul. Betul ya? Betul. Betapa siksanya diri ini kalau kita sedang terbaring sakit. Kita mengharapkan orang-orang yang berkeliaran atau ada di samping kita itu yang sehat walafiat. Kita menginginkan yang seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa itulah sebenarnya nikmat yang paling tinggi ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah. Bahkan Nabi sendiri mengatakan bahwa dalam sebuah hadis bahwa siapa saja yang maknanya, siapa saja yang terbangun di pagi hari, indahu qutu yaumihi, di hari itu dia punya makanan. Kemudian sesudah itu dia punya juga selain punya makanan, ada kesehatan yang sedang melekat pada dirinya, rasa sehat. Lalu kemudian selain itu dia juga punya anak istri yang baik-baik saja di sampingnya, maka faka'annama hizat lahud dunya, maka ini sebenarnya orang yang paling kaya raya di dunia ini di hari itu. Masya Allah. Nah, itu kata Nabi SAW, menunjukkan bahwa ternyata persoalan materi ini sebenarnya sangat kecil sekali kalau di dalam mata agama kita. Cuma kalau kita bawa lagi ke dalam realita kita, rasa-rasanya kita juga di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga tidak bisa mengelakkan opini atau paradigma orang atau pemikiran umumnya orang yang selalu mengatakan tidak ada uang,
ya, atau kalau tidak ada uang, tidak banyak pekerjaan yang bisa jadi. Tapi kalau banyak uang, banyak sesuatu yang bisa diwujudkan. Ini juga betul di satu sisi, tetapi tidak melulu seperti itu. Karena tidak semua harus menggunakan uang untuk menjalankan sesuatu dan meraih kebaikan. Oleh karena itu, maka disinilah pentingnya kita mendudukkan pemahaman kita tentang apa sebenarnya rezeki itu dan bagaimana caranya meraih rezeki yang berkah. Nah, ketika kita diberikan oleh Allah rezeki, baik yang tadinya materi maupun yang tidak berbentuk materi, non materi, maka yang dituju dan kita harus upayakan adalah jangan hanya menikmati rezeki itu, tetapi lupa untuk mengarahkannya kepada keberkahan. Ya, jadi ketika kita dapat rezeki, kita mau rezeki kita itu berberkah. Misalnya, kalau dalam bentuk materi, ya ada uang kita kalau sedikit, ya kalau sedikit kita mau kebaikan uang sedikit itu jadi banyak. Banyak dirasakan manfaatnya lebih lama. Saya punya cerita kawan seorang dulu pernah jadi mahasiswa di Mesir. Dia itu cuma punya uang $100. Tetapi karena uang ini berpindah dipinjam oleh orang-orang dan oleh teman-temannya dari satu waktu ke waktu yang lain. Misalnya si A meminjamnya 1 bulan. Begitu sudah 1 bulan dikembalikan. Belum lagi cukup 1 jam uang itu di tangannya, tiba-tiba datang lagi tetangganya minta juga untuk dipinjamkan uang itu. $100. Hingga kemudian sampai kepada yang lain, 5 orang meminjamnya. Ada lagi orang yang mau pergi haji atau mau pergi umrah, tidak cukup uangnya, pinjam lagi uang itu. Sehingga dikenallah dia, walaupun uangnya $100, tapi dia dikenal oleh kawan-kawannya, mahasiswanya, orang kaya raya dia itu, orang kaya raya. Padahal tidak ada apa-apanya, dia hanya punya modal $100, hanya $100, ya waktu itu mungkin hanya cukup untuk dipakai hidup 1 bulan, tapi manfaatnya begitu banyak dan begitu lama dirasakan orang. Nah, seperti itulah berkah. Kita juga menginginkan nikmat rezeki yang Allah titipkan, anugerahkan kepada kita, kita juga mau seperti itu. Nah, dalam rangka mencari rezeki, dibutuhkanlah keterampilan untuk mengarahkan cara kita mencari rezeki Allah itu. Karena rezeki ada yang perlu dicari, ada yang tidak perlu dicari. Nikmat kehidupan itu Bapak Ibu tidak perlu mencarinya. Itu adalah rezeki gratis dari Allah. Ya kan? Nikmat orang tua kita tidak perlu cari, kan tidak ada orang pergi lamar mau jadi orang tua saya, tidak perlu. Itu nikmat dari Allah. Gratis saja itu. Tetapi ada nikmat dari Allah, ada rezeki dari Allah yang memang kita harus kasab, berusaha untuk bisa mendapatkannya. Nah, itulah yang biasa kita sebut misalnya pekerjaan. Kita harus bekerja supaya ada penghasilan tetap yang kita pakai untuk membiayai diri kita dan keluarga kita di dalam mempertahankan hidup. Nah, inilah Bapak Ibu, jemaah sekalian dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita mencari atau mencari rezeki yang halal ini, maka dibutuhkanlah agar supaya kita bisa memfilternya, menjaganya agar supaya tidak terjerumus ketika kita mengusahakan rezeki yang perlu dicari itu, tidak terjerumus pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, yang mana saya yang diharamkan itu ada 10 perkara yang diharamkan ketika orang mencari rezekinya dalam bentuk materi, alias ketika melakukan bisnis atau muamalah. Salah satu di antara 10 itu adalah riba. Apa itu riba? Riba itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ketika berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain, di mana dia menetapkan sebuah syarat kelebihan ketika dia bertransaksi jual beli ataukah ketika dia berutang piutang. Itulah riba. Makanya riba itu dibagi oleh ulama dua model. Riba dalam bentuk jual beli dan riba dalam bentuk utang piutang. Nah, yang paling banyak terjadi adalah riba dalam bentuk utang piutang. Nah, riba ini adalah perkara yang diharamkan di dalam agama karena ada 2 faktor utama mengapa riba itu sangat-sangat dilarang di dalam agama kita. Pertama, karena adanya kezaliman, menzalimi orang. Orang yang sudah terdesak, kasihan.
butuh bantuan, dimanfaatkan keterdesakannya, kemudian diberikan sebuah persyaratan, oke, saya bantu, tapi nanti kamu harus kasih kembali 2 kali lipat atau tambah sekian. Harusnya dibantu, bukan dimanfaatkan kondisi. Makanya itu unsur pertama, adanya kezaliman. Yang kedua adalah kenapa riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena riba ini adalah merupakan perbuatan yang mencabut keberkahan dari interaksi muamalah kita yang sejatinya harus berlangsung harmoni. Karena dia bisa mewariskan kebencian, sakit hati kepada orang yang kita tempati atau temani berinteraksi, bermuamalah. Sakit hati. Bayangkan kalau kemudian sudah tiba waktu untuk membayar utang kita, lalu belum ada doi, sotap putar ke sana kemari mencari, belum ada doi. Harusnya tidak boleh dimanfaatkan untuk mengatakan tambah. Oke, saya tambah 1 bulan, tetapi kamu tambah juga kamu punya utang. Tambah dan tambah dan tambah, dan inilah yang biasa disebut sebagai jebakan syaitan. Nah, seperti itulah riba. Ustadz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Ibu, sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparti Idris dari Majelis Ta'lim Anisa, Kelurahan Yatu Selatan, Kecamatan Dumburaya. Izin bertanya Pak Ustadz, Bu Ustazah, apakah praktik riba bisa memicu ketidakstabilan keuangan, dan apabila ada, apa dampak kepada pelaku itu sendiri? Terima kasih dari saya, Bidayatul Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak riba, Ustadz. Ya, dampak riba itu luas sekali ya. Ya, baik kepada orang pelakunya sendiri maupun kepada mitranya, mitra yang dia temani bertransaksi, bahkan kepada lingkungannya. Ya, contoh misalnya kalau ada orang bertransaksi ribawi, ya, utang piutang lalu kemudian ada pakai kelebihan-kelebihan dan seterusnya. Coba kita lihat, itu dampaknya mulai dari kedua belah pihak yang tadinya mungkin CS atau temanan baik, harmonis, tetapi gara-gara ada ini utang piutang yang sudah mengendap begitu lama dan belum terselesaikan, hingga akhirnya ada kecili hati itu. Sudah mulai ada rasa di dalam hatinya, so mulai apalagi ada rasa sakit hati. Dia bilang kemarin ini cuma 1 bulan, kenapa so 2 bulan ini belum datang? Semulai muncul itu pikiran-pikiran salah. Ya, padahal bisa jadi kasihan dia mau datang, tetapi yang bersangkutan mungkin di luar rumah, tidak jadi nanti besok lagi datang. Tapi begitu besoknya ada lagi urusannya. Maka demikian terus yang terjadi. Jadi dampak riba ini dirasakan oleh kedua pelaku yang bertransaksi ribawi, juga dirasakan oleh lingkungannya. Yaitu lingkungan pun juga akan terseret-seret. Ya, seperti misalnya kalau ada orang yang melakukan transaksi ribawi. Ini kan nanti orang jadi curhat kepada yang lain. Ya, mau minta tolong lagi di sebelah, minta tolong untuk mau tunaikan atau mau tutup saya punya utang Pak dia. Ya, ini mengatakan, berapa NTP utang Pak dia? Akhirnya ini nanti satu kampung mau tahu. Oh, ternyata dia lagi terjerat
oleh rente. Nah, demikianlah. Makanya di dalam agama itu, ya, dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang masalah riba, ya, itu kan dari ayat 275 itu ketika berbicara tentang riba, itu kan Allah menyatakan dzalika bi annahum qalu. Itu menunjukkan bahwasanya riba itu bisa berpengaruh kepada lingkungan karena nanti orang baku bising. Ada utang dia, ada utang. Hingga akhirnya dia menjadi EPP, orang yang viral di kampung. Iya, bahwasanya barente dia itu. Bukan hanya orang yang utang, tetapi orang yang makasih utang begitu juga. Dia akan dikenal di kampung sebagai orang yang tukang rente. Betapa tidak baiknya titel itu. Titel sosial yang sangat negatif yang harus kita hindari bersama. Makanya di dalam Al-Quran di ayat berikutnya itu dikatakan bahwasanya fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Orang yang tidak mau memberi tunda dan tidak mau taubat dari melakukan kegiatan rentenir seperti itu, maka fa'dzanu, kumandangkan kepadanya bahwa Allah dan Rasulnya memusuhi dia, memerangi dia dan konco-konconya. Ya, begitu berbahayanya dan besarnya dampak ini sampai terbawa-bawa kita di akhirat. Padahal urusannya hanya di dunia. Makanya kata Nabi, man kanat indahu madlamah, siapa saja yang punya perkara di dunia ini yang bisa mengakibatkan terjadinya perbuatan zalim, falyatahallal, hendaklah dia selesaikan di dunia. Jangan bawa di akhirat, terlalu berat hisabnya di sana. Nah, demikian saya kira Bunda. Mudah-mudahan kita terhindar dari jeratan ribawi ini atau yang biasa disebut dengan rente. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Talim Amtaja Sahla. Nama saya Haryati Pak Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz. Mengenai hukum riba ini, tentunya di situ ada pinjam meminjam. Jadi yang kami tanyakan, apakah hukum dari pinjam meminjam ini cuma berlaku kepada orang yang meminjamkan, atau keduanya sama-sama menanggung dosa atau hukum dari riba ini, Pak Ustadz? Yang kedua, saya sebagai pebisnis kecil-kecilan, tentunya saya butuh modal, dan apabila modal itu hanya pas-pasan, tentunya saya butuh pinjaman ke orang lain, dari orang lain, Pak Ustadz. Orang meminjam itu tidak menjanjikan bahwa yang dipinjamkan itu harus ditambah atau dikasih bunga, cuman karena saya meminjam uang dan saya gunakan untuk modal dan mendapatkan hasil atau keuntungan, jadi saya mengembalikan uang itu, saya tambahkan itu dari jumlah yang saya pinjam, Pak Ustadz. Apakah itu termasuk riba atau bagaimana? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Ada dua pertanyaan dari Ibu Haryati. Yang pertama, dosa riba ditanggung oleh siapa, Ustadz? Ditanggung oleh rentenirnya. Karena orang yang meminjam itu adalah pihak yang terzalimi. Ya, tentu dia tidak akhirnya menjadi terbiasa, Ustaz. Nah, terkecuali kalau dia membantunya. Sesudah dia kemudian tawarkan lagi kepada orang lain, pinjam pak dia, Jo. Gampang pak dia, bunganya itu. Kecil. Ya, bunganya kecil dan lain-lain sebagainya. Ya, itu nanti akan juga dia terseret. Tapi kalau hanya dia dengan orang yang dia tempati meminjam, dosanya itu akan dikenakan kepada siapa? Kepada orang yang menzalimi dia, yaitu orang yang pemilik modal ini. Mohon maaf Ustaz, ketika ada karyawannya, kayak misalnya ada di koperasi-koperasi itu Ustaz kan, ada banyak karyawannya, apakah mereka juga menanggung dosa ini Ustaz? Iya, jadi akan mencatat dan jadi memang ada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah riba ini, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, innallaha harramar riba katibahu wa maukilahu wa syahidahu, ya, bahwa keharaman riba ini menimpa kepada pelaku ribanya, kepada penulisnya, kepada saksinya, dan kepada yang lain-lain sebagainya yang turut terlibat dalam hal itu. Nah, cuma saja dalam konteks ini Bapak Ibu, kita harus pisahkan ya mana yang sifatnya adalah merupakan kerjasama, ya, kerjasama bisnis, mana yang sifatnya adalah pinjam meminjam murni atau utang piutang murni. Ya, saya ulangi ya, bahwa berbeda konteksnya kalau kita melakukan pinjaman itu sebagai bentuk kerjasama kita. Contoh, saya dengan ustazah, ya, saya punya modal, ustazah tidak punya modal. Ya, lalu kemudian ada orang ketiga, misalnya taruhlah bunda ini. Dia juga tidak punya modal, tetapi dia hanya siap dengan bekerja. Dia hanya punya tenaga dan keterampilan, tapi dia tidak punya kemampuan manajerial mengelola bisnis itu dan mengembangkannya. Sementara ustazah punya. Maka bekerja samalah torang bertiga. Bagaimana kalau torang laksanakan sebuah bisnis yang nantinya hasil dari bisnis itu kita akan bagi bersama. Nah, ini kalau ini dilakukan, maka ini namanya kerjasama. Berbeda lagi kalau kemudian dalam konteks yang berbeda, misalnya kita ini ada 20 orang. Kita mau menjalankan sebuah usaha, tetapi karena modal kita semua tidak banyak, maka semua anggota berkewajiban untuk membiayai sebuah pekerjaan atau sebuah bisnis yang besar. Di sini 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, hingga akhirnya terkumpul semuanya, lalu kemudian berjalanlah bisnis itu. Nanti feedbacknya adalah semua anggota itu boleh mengambil keuntungan dari situ berdasarkan kesepakatan. Lalu kemudian ketika ada anggota yang membutuhkan pinjaman modal dari uang yang sudah terkumpul secara rutin itu, maka diaturlah ke dalam. Maka ini namanya adalah kerjasama. Kerjasama, dan ini berbeda konteksnya dengan tadi, individu per individu. Kalau individu per individu memang hanya bantuan saja. Makanya ayatnya kan mengatakan in tuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Kalau kamu kasih pinjam tanpa ada bunga, maka Allah akan berikan kamu ya pahala yang berlipat ganda. Tetapi kalau kemudian ditambahkan dengan kelebihan, dipersyaratkan, nanti kalau kasih pulang tambah sekian, nah itulah riba. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kalau seandainya tidak ada pensyaratan pada saat kita berbicara untuk pinjam meminjam atau utang piutang itu, tetapi karena saya merasa berterima kasih telah dibantu, karena seandainya tidak ada bantuannya dia, ya, meminjamkan modal, mungkin usaha saya kolaps. Betul. Ya, bangkrut. Tetapi karena dia bantu saya, dan alhamdulillah modal itu saya pakai, dan saya berusaha keras supaya bisa membangkitkan dan menumbuhkan kembali bisnis ini, akhirnya uang modal yang saya pinjam itu, begitu tiba jatuh tempo saya kembalikan, sebagai bentuk terima kasih saya lebihkan. Bagaimana ini? Maka ini halal. Bukan sesuatu yang haram dan tidak termasuk dalam konteks riba. Karena Nabi SAW pernah melakukan itu. Nabi itu pernah minjam apa? Minjam unta kepada seseorang Yahudi. Nabi pinjam unta, untanya usianya hanya 1 tahun. Tetapi Nabi ketika mau mengembalikan unta itu, ya, kan untanya sudah dipakai, sudah habis, sudah dimakan lah, taruhlah seperti itu. Lalu kemudian Nabi mau bayar unta itu karena dia berutang 1 ekor unta. Tapi usia unta yang Nabi pinjam itu, Nabi utang itu cuma 1 tahun. Begitu Nabi kasih kembali, karena Nabi bersyukur sudah dipinjami pada saat beliau sangat terdesak, maka Nabi kasih kembali dengan unta yang usianya 2 tahun. Tentu lebih besar.
dibanding yang satu tahun. Tapi ketika terjadi utang piutang, Nabi tidak pernah dipersyaratkan sama orang Yahudi itu. Nanti kalau kasih kembali 2 ekor atau kasih kembali yang lebih besar. Tapi Nabi sendiri dengan kemauannya, dengan keikhlasannya melakukan itu. Makanya muncullah hadis, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas ahsanuhum qadaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwa sebaik-baik orang yang berbisnis itu, sebaik-baik manusia itu adalah ketika dia melunasi utangnya, dia melunasinya dengan cara yang paling baik. Nah, itu. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat, Bunda. Baik. Ya. Selanjutnya masih ada yang bertanya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Laya dari Majelis Taklim An-Nisa Leato Selatan. Izin bertanya Pak Ustadz, Bu Ustazah, saya meminjamkan modal kepada adik saya tanpa bunga. Tetapi setiap bulannya itu saya diberi hasil keuntungan dari usahanya. Apakah itu termasuk riba? Dampaknya riba kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ketika dibicarakan pinjam meminjam itu atau utang piutang itu memang dipersyaratkan adanya harus memberikan keuntungan dari usahanya si adik ini, atau tidak ada pembicaraan seperti itu? Nah, berikutnya yang kedua adalah apakah ketika dipinjamkan itu apa yang dikembalikan atau yang diberikan oleh si adik kepada ibu, ya, apakah itu dimaksudkan si adik sebagai bentuk pelunasan yang dicicil, ataukah hanya pemberian semata-mata? Pemberian semata-mata. Oh, berarti modalnya dianggap, modal yang dipinjam dianggap belum dilunasi, ya, belum dibayar sama sekali, belum dibayar, ya. Nah, berhati-hatilah dengan hal ini, karena yang jangan sampai kita terbawa kepada sebuah budaya. Walaupun tidak dipersyaratkan, tetapi kalau kita sudah sobaku tahu, ini istilah ini, sobaku tahu, biasanya kalau begini, ada pasti itu begitu, yang harus dikasih begini. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh kalau ada kelaziman itu melekat dalam bentuk budaya. Ya, tetapi kalau itu muncul dalam diri kita atau dari diri si adik, ya, karena merasa bahwa kakaknya ini mungkin modal yang dipinjam itu modal satu-satunya kakaknya yang sudah pensiun misalnya. Kalau saya tidak kasih setiap bulan, bisa jadi kakak saya yang tidak bisa asap dia punya dapur. Ya, maka kalau itu muncul dari keikhlasan si adik, no problem, tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai ini dianggap sebagai utang jasa. Saya dikasih pinjam ini, saya merasa membalas budinya itu dengan cara itu. Iya. Dan kalau sobaku tahu, ini bahayanya. Sudah jadi budaya. Nah, kecuali kalau itu bukan jadi budaya, alias hanya muncul dari betul-betul panggilan jiwa saja dan keprihatinan, ya, apalagi melihat kondisi kakaknya mungkin yang serba terbatas, yang dipinjam adalah apa istilahnya ini, memang harta satu-satunya, itu boleh, tidak ada masalah. Kecuali mungkin kalau akad di awal bagi hasil mungkin Ustadz, ya. Lain lagi kalau dari awal adik minta dipinjami modal, lalu kemudian niatnya minjam modal itu adalah untuk dipakai berbisnis yang usahanya nanti bisa dibagi keuntungan. Itu lain cerita. Kalau itu halal, tidak ada masalah. Sama dengan tadi yang saya contohkan ini, ada 3 pihak, saya hanya punya modal, dia punya ilmunya, yang sana punya tenaga. Orang bekerja sama bertiga, keuntungannya dibagi bertiga. Masya Allah. Baik, pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah damai di hati. Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube dari Bapak Syahrul Prayoga. Ustadz, bagaimana hukum jasa tukar menukar uang atau menukar uang di hari Lebaran yang terdapat jasa uang? Apakah ini termasuk riba, Ustadz? Ya, baik. Dalam hal tukar menukar umlah atau mata uang seperti ini, kalau dalam mata uang yang sama, ya mata uang yang sama, maka ada perbedaan dengan kalau mata uangnya berbeda. Seperti misalnya dari dolar ke rupiah. Nah, itu tidak ada masalah karena memang ada namanya nilai konversi. Tetapi kalau dari mata uang yang sama, rupiah ke rupiah, kita mau beli uang baru, ya 1 juta, tetapi kita harus bayarnya 1.100.000 misalnya, 1.100.000. Gimana itu? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu halal, ada yang mengatakan itu syubhat. Tidak sampai haram, Ustaz? Tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Kenapa? Karena susah sekali karena memang di situ ada bahagian daripada jasa. Cuma orang tidak sebut itu uang jasa. Iya, jadi ya uang lelah karena ya ngantri. Ya pergi harus ngambil nomor itu memasukkan persyaratan lah apalah segala macam. Ada orang yang tidak mau ribet seperti itu hingga kemudian memilih yang biasanya ada banyak disediakan di lapak-lapak di pasar-pasar atau di berbagai tempat bisnis. Nah, bagaimana ini? Saya kira kembali ke yang tadi, bahwa kalau niatnya memang ini adalah menawarkan jasa, maka memang harus ada imbalan jasa. Ya, tetapi kalau niatnya adalah untuk melakukan riba tadi, itu harus ada penambahan. Saya kasih beli ini tapi kau tambah sekian. Nah, disitulah masuk unsur ribanya. Ya, sehingga itu maka sangat tipis sekali untuk memastikan itu. Makanya kembali kepada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung kepada niat kita. Apakah niat kita mau memanfaatkan si fulan, ataukah niat kita untuk membantu? Kalau niat kita hanya untuk membantunya, maka tidak perlu ada kelebihan. Tetapi kalau niat kita adalah bisnis, ya maka butuh jasa, imbalan jasa. Nah, disitulah tadi menurut hemat saya, di situ kita perlu untuk memastikan di mana posisi diri kita ketika berbisnis mata uang seperti itu. Masya Allah, innamal a'malu binniyat. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Ahmad dari Majelis Ta'lim Amtaja Sahla. Izin bertanya Pak Ustadz, rezeki berkah tanpa riba, apa hukumnya seorang istri melakukan transaksi tanpa diketahui oleh suami dengan tujuan karena membantu orang yang membutuhkannya? Demikian pertanyaan dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, diperjelas berarti Ibu yang meminjamkan uang begitu? Bertransaksi. Ya, membantu. Baik, langsung saja Ustaz. Iya. Baik, kalau bertransaksi atau bermuamalah, ya, apakah ini butuh izin dari suami atau tidak? Ya, tidak perlu saya kira. Kalau ke pasar, tidak perlu izin suami mau beli garam, mau beli rica, mau beli ikan dan lain-lain sebagainya. Ya, yang perlu izin suami itu adalah keluar rumahnya ke pasar. Ya, itu butuh izin dari suami. Lalu kemudian ketika mau melakukan transaksi yang sifatnya ada jaminan, maka ini butuh izin atau butuh sepengetahuan suami. Seperti misalnya mau membeli motor, tetapi harus ada jaminan SK, maka harus beritahu suami. Jangan melakukan tindakan sendiri. Jadi intinya bahwa kalau transaksi itu adalah transaksi yang sifatnya rutinitas biasa dan kebutuhan harian, ini tidak perlu izin suami karena mempersulit agama kalau begitu, mempersulit kehidupan. Tapi yang butuh izin itu adalah
hal-hal yang memang sudah diatur di dalam agama, izin suami kalau mau mengambil uangnya yang disimpan di dompetnya, izin dulu. Ya harus, jangan sembunyi-sembunyi. Iya kan? Ya, kenapa? Karena uang yang ada di dompet suami itu terpisah dari apa yang menjadi kewajiban suami untuk memberikan kepada istri. Kalau kurang, Ustaz? Kalau kurang, kata Nabi SAW, kalau memang kurang, minta. Kalau tidak dikasih, silahkan ambil secukupnya. Kalau tidak dikasih, sudah minta, tidak dikasih. Padahal tahu ada di situ di dalam dompet uang 100.000, ambil sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Nah, itu dibolehkan. Sebagaimana dulu yang pernah terjadi, ada orang komplain kepada Nabi, suami saya ini terlalu bunggili. Ya, tidak pernah kasih saya yang cukup, kata Nabi SAW. Khudhi ma yakfiki wa yakfi baniki, kata Nabi. Ambil secukupnya yang cukup untuk membiayai kamu dan membiayai anakmu. Karena kamu sudah minta, tidak dikasih kan? Ya, padahal itu untuk kebutuhan keluarga atau kebutuhan sehari-hari di dalam rumah. Masya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Harun. Saya dari Majelis Taklim An-Nisa Liato Selatan. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah riba akan menghambat rezeki kita juga Pak Ustadz? Itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya, baik. Ada beberapa hal yang membuat rezeki kita itu menjadi tidak berkah. Ya. Antara lain adalah ketika kita bermuamalah, berinteraksi atau melakukan transaksi yang di dalam transaksi itu terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang saya sebut tadi ada 10 itu. Ya, salah satunya adalah riba. Berarti kalau orang melakukan riba, membuat rezekinya tidak berkah. Nah, sementara keberkahan ini dicari di mana-mana. Bayangkan, kita masuk bulan suci Ramadan. Ramadan itu bulan berkah. Kenapa? Terlalu banyak kebaikannya. Betul. Masa kita mau cari keberkahan lalu kemudian kita melakukan perbuatan yang justru membuat keberkahan tidak mau turun. Iya, tidak mau masuk kepada diri kita. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu perbuatan apa saja yang membuat sesuatu itu bisa menghalangi keberkahan. Satu, bermaksiat kepada Allah. Melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dimurkai atau dilarang di dalam agama kita. Ini membuat rezeki kita tidak berkah. Misalnya sudah berjualan, tetapi sesudah itu sambil berjualan main slot. Bagaimana itu? Dapat memang uang, tapi itu tidak berkah. Tidak berkah. Makanya biasa sering kita dengar ada orang mengatakan, kenapa padahal kita pakai keuntungan ini banyak sekali. Kenapa rasa-rasanya ini uang terlalu cepat habis? Itu tanda bahwasanya uang yang masuk ke dalam kantong Anda, ke tangan Anda, itu tidak diberkahi sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-barakah itu adalah ziyadatul khair, bukan dari sisi nominalnya, tetapi rasa cukupnya dan rasa tenangnya, rasa nyamannya, rasa kemanfaatan yang begitu luas dari setiap harta yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kita sudah rasakan itu, maka itu indikator bahwa rezeki kita itu diberkahi oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan sebuah nikmat materi, lalu kemudian materi itu terasa sangat cepat habis, kayaknya membuat diri kita selalu gelisah, selalu berpikir ke situ, bahkan sudah membuat kaki kita tidak mau datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu, membuat di dalam suasana rumah kita, bahkan sudah dikasih anak pakai untuk sabu-sabu, anak pakai untuk melakukan judi dan lain-lain sebagainya. Maka ini indikator bahwasanya rezeki kita itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Baik, insyaallah bermanfaat. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inang Ali dari Majelis Amtazah Syahlah. Pak Ustadz ingin izin bertanya, ini tentang riba. Mengapa Islam menggolongkan riba sebagai dosa besar yang dapat membatalkan
pahala amal zahirnya Pak Ustadz. Mohon bimbingannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa digolongkan sebagai dosa besar? Karena Nabi kita yang menyebutkannya di dalam hadisnya. Jauhilah 7 perkara-perkara yang al-mubiqat. Al-mubiqat itu menghancurkan kita, menghancurkan amalan kita. Salah satu di antaranya adalah riba, melakukan perbuatan ribawi. Ya, maka oleh sebab itulah mengapa dalam transaksi muamalah kita ya berusaha agar supaya hal-hal yang bisa menjermuskan kita kepada riba jangan sampai kita ke situ. Meski ditawarkan, sudah gampang itu, bikin saja atau ambil saja ini dulu, belakang itu urusan DP administrasi. Jangan tergiur kalau memang itu adalah Anda sudah tahu itu adalah bisa menjerumuskan kita melakukan hal-hal yang dimurkai dan termasuk ke dalam dosa besar. Naudzubillah. Insya Allah bermanfaat Ibu. Cara bertaubat Ustadz dari dosa riba itu seperti apa Ustadz? Ya, bertobat tentu caranya adalah tinggalkan. Ya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kalau memang merasa dirimu orang beriman, takut kepada murkanya Allah itu dan jauhi itu riba. Tidak usah, karena bukan itu yang Allah inginkan. Bayangkan Allah mempertentangkan riba itu dengan jual beli. Kan seringkali orang mengatakan bahwa jual beli juga kan biasanya ada riba-ribanya. Tidak. Beda. Jual beli itu berbeda. Jual beli itu adalah halal, riba itu haram. Tentu yang halal dengan yang haram berbeda. Kalau Allah sudah menyatakan jual beli halal, riba itu haram, tentu jual beli dengan riba adalah sesuatu yang diharamkan. Masya Allah. Ustadz, kita sudah berada di akhir acara. Mohon menutupnya dengan closing statement, ditutup dengan doa Ustadz. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar rezeki kita menjadi rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, carilah rezeki itu dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah. Jadi kalau begitu kuncinya apa? Harus mencari ilmu, mencari rezeki yang ada di dalam agama. Yang kedua adalah untuk memastikan rezeki kita itu berkah, adalah ketika kita mendapatkan rezeki itu selalu kita merasa cukup dengan rezeki itu. Ya, kalau sudah ada perasaan mau lagi dan lagi, itu alamat itu bahwa sebenarnya tidak berkah rezeki seperti itu. Nah, yang ketiga, rezeki itu bisa menjadi berkah kalau ketika kita dapatkan, kita syukuri, sambil kita ucapkan alhamdulillah, kita nampakkan dalam bentuk ketaatan, kita berikan sebahagian daripada apa yang kita dapatkan itu kepada orang lain. Baik di waktu kita lapang maupun di waktu sempit. Jangan sampai mengatakan nanti ada doi baru mau nanti lebih baru kita mau kasih. Kalau tidak lebih, biar tidak lebih. Kalau punya keinginan untuk ini, bentuk kesyukuran kepada Allah, berbagilah. Yang berikut adalah cara membuat rezeki kita itu menjadi berkah adalah ketika rezeki berada di tangan kita, maka manfaatkanlah rezeki itu untuk dirasakan manfaatnya sebanyak mungkin oleh orang, biarpun itu hanya sedikit. Dan niatkan selalu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membantu sesama. Bantuan yang murni ikhlas hanya untuk mengeluarkan saudara-saudara kita dari himpitan perkaranya, himpitan persoalannya. Karena itulah sebaik-baik amal. Dari 3 amal yang paling utama itu, antadkhula ala qalbi akhika sururan. Ketika kita mampu membuat hati saudara kita itu merasa senang, merasa bahagia, ketika dia tadinya gelisah, kalut karena sedang terhimpit oleh masalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiba. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka rahmatan tahdi biha qulubana wa tajma'a biha shamlana wa tutahhira biha qulubana wa tuzakkiya biha nufusana wa tusliha biha umurana wa ahlana.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas ilmunya Ustadz. Barakallahu. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Dul Sukmi Kasim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Amtazah Sahla, juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nisa. Semoga sehat selalu ya ibu-ibu. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati.